Eh, Penyaliban Yesus itu benar adanya atau enggak, Pak? Kalau penyaliban Yesus ya benar adanya sesuai bukti fakta sejarah. Nah, saya ulang lagi ya Pak ya, biar nggak salah paham. Ini konteks sedang penyaliban. Ingat, penyaliban Yesus di kitab Anda ditulis Yesus disalib di Bukit Tengkorak. Namanya Bukit Golgota, bahasa Indonesianya Bukit Tengkorak. Letak Bukit Golgota di luar kota Yerusalem, hanya dekat dengan Yerusalem. Itu fakta ya. Sejarah mencatat, tadi saya datanya keluarkan. Nah, sekarang Yesus sendiri bilang bahwa kata Yesus, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Artinya di situ bahkan seterusnya, Yerusalem, Yerusalem, kenapa engkau membunuh para nabi dengan melempari dengan batu? Nah, berarti di sini yang di luar Yerusalem bukan Yesus yang disalib. Karena Yesus sendiri bilang tidaklah seorang nabi dibunuh kecuali di Yerusalem. Sementara Bukit Golgota letaknya di luar Yerusalem. Semoga sudah nangkap Pak Pendeta poinnya. Iya, saya nangkap. Ya. Pernyataan Pak ada di Lukas 13 ya, Lukas 13:33 itu pernyataan Yesus sendiri ya, yang saya bacakan tadi. Tidaklah seorang nabi dibunuh kecuali di Yerusalem. Iya, tentu. Seorang nabi itu dibunuhnya di Yerusalem, Pak. Bahkan di situ oleh Yesus dijelaskan cara membunuhnya, melempari dengan batu dan sebagainya. Sebenarnya berarti nyambung dengan tadi apa Uniripa Sanhedrin itu, bahwa hukum rajam yang berlaku. Nah, sementara Bukit Golgota dan penyaliban, pertama, Bukit Golgota di luar Yerusalem, kedua, hukum salib juga bukan hukum Yahudi. Nah, silakan Pak. Al-Quran mengatakan bahwa mereka itu hanya mengikuti prasangka saja. Betul. Ya, silakan Pak. Di Bible juga banyak sebetulnya Ustaz Alif bukti-bukti bahwasanya Yesus itu diserupakan, kemudian Yesus itu tidak mati disalib ya. Itu ada juga itu. Ya. Ini menarik, kasus ini jarang diangkat seingatku ini. Betul. Yang ini. Betul. Coba mari kita saksikan dengan seksama ya. Silakan Pak Pendeta. Bisa tunjukkan di mana tadi yang bilang di Bible itu ada yang bukti-bukti yang Yesus diserupakan dan Oh, bisa Pak, bisa. Sangat nanti bisa dulu. Pak. Nanti tapi ya, Ustadz Alif dulu ya. Iya, aku sampai gemeteran sambil bawa kopi panas habisnya tuh barusan ngomong. Masa nggak ditanggapi? Iya. Iya, maksud saya begini Pak Alif, Ustadz Alif. Kalau masalah tempat, masalah posisi itu menurut saya tidak terlalu penting, karena memang benar adanya bahwa Yesus itu disalib di Bukit Golgota. Tapi untuk posisinya memang sampai ya seperti dibilang Michael tadi, itu saya akuin memang sampai saat ini pun masih terjadi banyak perdebatan di kalangan Kristen. Jangankan masalah Golgota, masalah baptisan, masalah makanan itu di kalangan Yang saya baca tadi nggak ada perdebatan lokasi Golgota itu Pak. Itu mutlak di situ ya. Nggak ada perdebatan. Nggak gini loh Pak. Kalau Pak Pendeta mengatakan lokasi nggak penting, berarti ucapan Yesus nggak penting yang tadi. Pak Army meremehkan ucapan Yesus, karena Yesus bilang, sampai dia tuh bilang sama Herodes itu. Sorry ya, saya kalau baca dari sebelumnya nih. Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu. Nah, kepada Herodes sampai bilang si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidak semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Ini penegasan loh Pak, penting ucapan Yesus. Kalau Bapak anggap nggak penting ini ucapan Yesus, ya apalah daya, mau diapain lagi kita? Ayatnya tertulis nggak penting. Nah, dijelaskan tuh sampai Yesus bilang, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Sebenarnya begini,
posisinya itu berada di luar sedikit tembok. Dan itu posisinya masih di Yerusalem. Di luar. Berada di luar sedikit tembok. Dan posisinya itu masih di Yerusalem. Loh, bukan Pak, di luar kota nih. Saya bukain lagi ya, Pak. Ini bacaannya. Saya pakai yang kalau lebih lengkap lagi, lebih panjang lagi nyebutnya. Memang dekat Yerusalem, tapi di luar tembok kota. Dia di luar kota Yerusalem. Nih, menurut Alkitab Kristen yang terletak di dekat Yerusalem, bukan di Yerusalem, tapi dekat Yerusalem. Tangerang, Banten, dekat Jakarta, bukan berarti Tangerang itu Jakarta. Kan gitu. Bener gak sih? Bener dong. Atau bener banget? Ya bener banget lah. Bener lah. Bener. Di luar tembok kota. Luar tembok. Bukan yang sekarang ya. Kalau sekarang kan sudah perluasan, udah lain. Nah, ini pernyataannya jelas di sini ditulisnya. Ini juga memuatnya tentang penyaliban ini. Ya, ini jelas di sini ya. Bahkan sebenarnya kalau buka wiki dan lain sebagainya, ini ensiklopedia dunia ini yang saya baca, posisi tentang letak Bukit Golgota ya. Dia itu di luar Yerusalem. Nah, maka kalau memang toh ada yang disalib di Golgota ini, konsekuensinya haruslah bukan Yesus. Karena apa? Karena Yesus seorang nabi, dan seorang nabi dibunuhnya di Yerusalem. Begini Pak, kalau kita berbicara tentang Yesus dari kalangan Muslim, dari kalangan Kristen, sedangkan iman kita berbeda, itu tidak akan pernah bertemu. Nah, karena apa saya bilang seperti itu? Karena dari fakta sejarah dan dari fakta kitab saja sudah berbeda. Nah, kalian yang menganggap Isa dan kami menyebutnya Yesus. Nah, sedangkan dari fakta tertulis saja kita sudah berbeda. Contoh dari fakta kelahiran. Isa bukan sedang mengkomparasi dengan Al-Qur'an dengan Bible, Pak. Maaf sekali, maaf. Bukan sedang mengkomparasi. Ini dah kitab Anda. Maksud ini saya bukan sedang mengkomparasi. Oke, iya. nggak apa-apa. Kita memang berbeda. Kita akui berbeda. Udah selesai. Al-Quran dengan Bible berbeda. Nggak perlu kita bahas lagi. Iya, nggak akan ketemu. Nah, sekarang apakah data Anda dengan fakta yang ada ketemu atau tidak? Kan gitu sekarang. Iya nggak, Pak? Jangan komparasi ke Al-Quran. Memang nggak ketemu orang Al-Quran. Al-Quran menyebutkan penyaliban itu ada, tetapi Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib. Makanya ketika mengatakan tidak dibunuh, merujuk kepada kalimat ini. Seperti tadi Sanhedrin, apa cara pembunuhannya? Dengan cara melempari batu atau dirajam. Tidak disalib, merujuk kepada hukum Romawi. Artinya Al-Quran lengkap tuh. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu. Nah, namun Al-Quran akan tetapi yang dibunuh di salib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nah, sekarang Pak, pernyataan Yesus sendiri, dia bilang seorang nabi tidak dibunuh kecuali di Yerusalem. Artinya kalau ada penyaliban yang di Bukit Golgota, sementara Bukit Golgota itu bukan Yerusalem, maka Yesus tidak disalib di sana, karena Yesus sendiri yang bilang tidak keluar dari Yerusalem. Gitu, Pak. Ini logis loh, Pak. Maaf ya. Di kitab apa tadi, Pak? Oh, Lukas 13:33. Aduh, Bapak masih nanya. Lukas 13 ayat 33. Sebentar saya buka ya. Iya. Selamat datang di kebenaran. Saya minta sekali lagi jangan bilang nggak penting ya, karena ini ucapan Yesus loh. saya jadi agak miris. Ucapan Tuhannya sendiri dianggap nggak penting. Maksud saya bukan saya menganggap perkataan Tuhan tidak penting, tapi maksud saya di sini adalah untuk posisi masalah peta, masalah titik koordinat, ya, karena bukan kita bahas, yang saya dengarkan dari tadi itu adalah masalah perdebatan antara Uni dengan si Michael itu,
masalah tentang siapa yang disalib sebenarnya. Lah ini kok tiba-tiba jadi masalah bukit gitu. Oh, iya. Ini merujuk juga tentang siapa yang disalib. Karena apa? Yesus yang bilang seorang nabi itu dibunuhnya di Yerusalem. Kalau ada yang dibunuh di luar Yerusalem berarti bukan Yesus. Kan gitu. Halo Halo, Bang Pak. Alif. Halo, ya. Selamat malam Bang Alif. Selamat malam, semangat pagi. Saya bukan di posisi mau berdebat Bang. Mungkin saya Siap, tolong aja siap. Pak Pendetanya. Jadi untuk lebih jelasnya Bang, itu posisi Golgota perjanjian lama dengan perjanjian baru berbeda Bang. Ini kita buat faktanya Bang ya. Kalau ada abang Alkitab, coba nanti pelajari peta-peta di Alkitab di halaman paling akhir Bang. Jelas beneran di situ peta perjanjian baru dengan perjanjian lama itu beda Bang. Ya, untuk memahami itu saya rasa kelar tuh Bang ya. Dan Ya, sebenarnya saya nggak bertanggung betul, jawab. Pak. Kayaknya saya lebih ini ke Pak Pendetanya. Ya Pak Alif. Siap. Oke. Justru di situ menjelaskan, Pak. Di situ menjelaskan bagaimana peristiwa waktu penyaliban Yesus. Di situ dijelaskan di mana letak Bukit Golgota dan di mana Yerusalem. Makanya dipelajari perjanjian apanya Pak? Peta perjanjian baru di paling Ya udah, akhir tuh, Bapak, Pak. Bapak keluarin data aja kalau gitu. Saya nyimak. Oh, saya nggak bisa jelaskan secara detail Pak, karena ini kan peta, ya Pak ya. Sorry kalau nggak memuaskan Bapak hari ini, tapi untuk apa lebih jelasnya itu, memang harus Bapak buka peta perjanjian lama dengan perjanjian baru. Posisinya pada saat itu Yerusalem itu menyangkut Golgota Pak. Terima kasih Pak ya. Karena saya bukan pendebat Pak, soalnya. Iya, betul. Nggak apa-apa, Oke, nggak Pak usah ya. debat, Terima Pak. kasih ya, Pak. Kita ngomongin data. Ya, siap, Pak. Sama-sama ya, Pak saya ya. turun Nggak ya, Pak. apa-apa. Terima Ha-ha. kasih. Karena sahabat pendeta Pak Siap, Pendeta mungkin sama-sama. ada apa dia data ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, Ya, Pak. siap. Ya. Nih, kalau saya suruh nampilin data, ya sebenarnya di sini tadi sudah dijelaskan di sini, ya. Lokasi alternatif Golgota pada zaman kuno, tembok kota selatan memanjang sampai ke terowongan Hizkia. Itu banyak di sini jelaskan. Jelas kok. Di sini intinya posisinya dekat dengan Yerusalem. Oh, belum dibuka ya. Nggak ada. Ini karena ini udah dijelaskan ini. Yang mana ini? Ini versi perjanjian baru nih. Nah, tuh banyak juga tuh yang ngeluarin peta ini, Pak. Gimana, Pak? Makanya nih, ini semua pada pegang petanya ini. Ada yang punya peta lagi nggak? Saya punya. Yuk ikutan yuk. Nah, ini Punya saya baca saya. ya. Sejak abad ke-6 tempat itu dipakai sebagai nama sebuah gunung dan bukit kecil sejak tahun 333. Kitab-kitab Injil menggambarkannya sebagai sebuah tempat yang cukup dekat dengan kota Yerusalem. Ini kecil sih. Nah, ini malah ini. Ustaz Alif gedein. Iya. Biar Ustaz Alif besar itu. Nah, ini kitab-kitab Injil ini ya, saya baca ya. Kitab-kitab Injil ya. Menggambarkan, menggambarkannya sebagai sebuah tempat yang cukup dekat dengan kota Yerusalem. Bukan di Yerusalem, kota yang dekat dengan Yerusalem. Kalau saya ngomong di Tangerang, dekat dengan Jakarta, bukan berarti Tangerang itu Jakarta. Ya ini datanya sih ya, yang tadi. Makanya kalau nih ya di Lukas tadi nih, kalau memang dikiranya saya ngarang, bahwa saya ulang lagi bunyinya, tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Berarti nabi itu dibunuhnya harus di Yerusalem. Kalau di luar Yerusalem berarti dia bukan nabi. Kan gitu jadinya. Kan dijelaskan tuh Yerusalem. Kata Yesus, Bang, Pak, boleh. engkau Bang, yang membunuh nabi-nabi. Hah? Bang. Oh, silakan. Bisa saya tanggapin? Monggo. Itu kan Yesus bilang kan nabi-nabi kan yang dibunuh di Yerusalem kan? Ya, Yesus nabi. Itu Yesus kan itu menurut Islam kan, kalau kami Yesus Loh, bukan. Salah, menurut Bukan. Bible. Menurut Bible sendiri nabi. mengatakan nabi. kalau menurut banyak- Kristen Yesus itu nggak nabi, Bang. Loh, Waduh. coba dibuka, nggak pernah baca nih orang.
Coba buka Ustaz Alif. Aku Ya, nambah itu PR adalah lagi Allah. jadinya mundur ini pembahasannya. Bang, dengerin aja bang. Nanti pembahasannya malah Seorang mundur nanti. nabi, bahkan di Markus, saya ingat di Markus 1:14 itu kayaknya sebelumnya ada itu bunyinya ya, sebelum 14. Ini bang nggak ketemu, jadi kita kan lain ke Matius ke 13 nomor 57 itu. Jadi nggak Kata ketemu Yesus diri. sampai dimanapun nggak ketemu. Enggak, Yesus nabi. Loh, Yesus Iya. itu dia bilang dia ke menurut- Yerusalem menurut itu. agama Muslim kan. Kalau kami nggak Bukan. Yesus Gini, bukan Mas. nabi. Nggak nabi bang, salah bang itu. Bukan nabi. Gini. Yesus. Kalau sama Kristus. Bang Alvanes, kalau Ya. memang Bang Alvanes itu jarang membaca, itu lebih baik Bang Alvanes nyimak dulu aja gitu loh, karena Biar nggak Kit- matahin. biar nggak mundur alurnya pembicaraannya. Jadi gini, Keyakinan Bang kita Alvanes sudah sekarang jelas-jelas. dengerin Jadi, dulu, kalau dengerin menurut dulu, kami agama Bang Alvares, Kristen, dengerin dulu, bukan dengerin nabi dulu, Yesus itu. dengerin dulu, Bang Yesus itu Alvares. adalah Allah itu sendiri yang esa. Aduh. Kamu salah, udah diem. Bang Alvares. Saya kasih ayatnya. Bang Alvares, dengerin. Nih ya. Bang Alvares Nih ambil ya. kitab, terus baca, diem dulu nongkrong di situ, di mute ya. Oke, lanjut yang lain. Nih saya kasih tahu nih, ini kata Yesus ya. Ini jadi kan gini ceritanya. Matius 13:57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Yesus ini sedang ditolak, dia seorang nabi, makanya dia menyebut seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya. Dia Yesus seorang nabi. Itu kamu belajar lagi, jangan-jangan kamu nabi pun ditolak, jangan-jangan kalau Yesus dibilang hamba pun kamu tolak ya? Iya, Alvarez. Kamu percaya nggak kalau Yesus itu hamba Allah? Kali. Baca dulu. Nggak percaya aku. Biar Itu nggak biar baca percaya? dulu aja. Oke. Biar baca dulu Oke. aja. Itu Ya di udah, ini- ayat mana itu di mana itu? Aduh, Ustaz Alif Matius jangan mundur. Matius 13. Matius Jangan mundur, Ustaz 13. Jelas. Ini Iya. Maksudnya alur pembicaraannya nggak usah mundur Nggak ada lagi Ustaz dibilang Alif. Yesus itu nabi. Nggak Lanjut ada. sama Kan? pendeta aja. Langsung. enggak iya Ada iya. nggak? aja. Ada nggak ditulis di situ Yesus itu nabi? Udah Alvarez, udah diam dulu. Biar dilanjutin sama Capek. Pak Pendeta. Alvarez diam ya. Itu aja nggak bisa dijawab. Iya ya udah nggak bisa dijawab. Ya udah. Gini. Ya, Gini. Dia nggak tahu. Gini Alvarez. Udah diam. Alvarez. Dibilang Alvarez. Alvarez. Bukan nabi Yesus itu. Iya. Berarti menurut Alvarez Yesus bukan nabi ya. Ya. Nah, Dia berarti agama Yesus Kristen, bukan ya. nabi. Bentar. Uni kan cuma mau tanya. Berarti menurut Alvarez Yesus bukan nabi, betul? Betul. Betul ya. Nah, maka oleh karena itu akan tetapi ini adalah bukan untuk Yesus ya. Nah, Bukan. kita Iya. bukan untuk Yesus ya. Ini juga bukan untuk Yesus berarti ya. Ini dia. Dia kan dibilang nabi-nabi yang di yang Iya, udahlah, Uni terima dia bukan nabi menurut Alvarez, nggak apa-apa. Apalagi kalau di KPR ya. Iya ada itu. Nah, berarti ini bukan untuk Yesus ya Alvarez ya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu dari namaku daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Ini berarti bukan untuk Yesus ya, Alvarez. Bukan untuk Yesus ya Alvarez. enggak begini. Kalau Enggak, kan dia bukan begini. nabi. Kalau nggak begini ya begitu. Udah. Yesus itu bukan nabi, itu aja. Iya. Ini orang Iya, kita ini terima umat Islam. Ingat ya, Yesus bukan nabi, guys. Udah kita terima kok. Makasih ya Alvarez atas infonya. Kita Itu terima. aja. Alvarez mending di mute, diem di pojokan sambil beli popok. Yang lain biar diskusi ya. Oke Ini bukan lanjut. ya. Ini bukan untuk terima ini ulangan 18 ini bukan untuk Yesus. Oke, ada riba gaji. Udah tidur aja Alvarez. Tidur Bukan, ya Bang. diem Baca diem di aja. pojokan. Kalau Diem di baca pojokan. Jangan separuh-separuh. Iya udah ya. Iya, udah kita diem terima ya. Alvarez. Iya, kita terima terima. Alvarez. Betul, Alvarez benar. Udah. Lebih Udah ya. baik lebih baik separuh daripada tidak secuil sama sekali. Lanjut Ya, Pak oke. Pendeta. Lanjut Lanjut, Pak pendeta. Pendeta. Alvarez di mute dulu ya. Diem di situ ya sambil makan kacang ya.
Iya, Oke. saya melanjutkan dari perkataan Uni tadi karena Uni sempat membawa ulangan tadi. Nah, jadi harus diketahui dalam pandangan Kristen itu ada karunia-karunia. Nah, satu karunia nabi, satu karunia penginjil, satu karunia pengajar, guru, gembala. Nah, jadi itu adalah yang dimiliki oleh Yesus semua. Nah, nabi itu apa tugasnya? Penyampai pesan. Nah, penyampaian pesan dari Allah Bapa, Yesus kan menyampaikan pesan. Berarti Yesus nabi nggak, Pak? Yesus bukan nabi, tapi jawatannya ada. Oh, enggak, maksudnya Aneh dia lagi bukan nih. nabi. Dia bukan nabi. Yesus bukan nabi, tapi semua Saya baca jawatan. lagi ya, saya baca sedikit ya. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, kata Musa. Sama seperti aku. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Pertanyaan saya, seorang nabi yang sama seperti Musa ini merujuk kepada Yesus atau bukan? Sama seperti aku itu maksudnya adalah begini, Enggak, bukan sama, saya bicara tentang nabinya. Saya Itu jelaskan bukan dulu begitu. kepada siapa itu? Itu siapa yang menggenapi itu? Namanya Yang menggenapi nama. itu siapa? Jelaskan Nama, dulu. nama. Luga. Namanya Oh, siapa? Luga. Oh, ya udah. Subjek. Langsung subjeknya Pak Pendeta. Subjeknya siapa gitu loh. Nanti setelah disebut subjeknya baru begini begitu gitu. Kenapa? Saya nanya ini ada tintanya atau ngeblank ya? Di saya layarnya putih semua. Ada tulisannya. Ada tulisannya. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ini Oh, pada ada. buat Oke. begadang ya, gila ya KPR orang-orangnya. itu, KPR ya Ustaz ya. 3 coy. Bukan. Apa nih itu? Matius. Oh, Gara-gara Matius. mikir jam 3 kita. Matius 21 ayat 11 sebentar ya. Oh iya, Matius 21. Ya. Kalau Ini ini Bang kalau ini Nandar bukan ini nabi katanya mau berarti jawab loh. Nandar ini katanya tadi mau jawab di bawah katanya. Dia teriak-teriak di bawah. Saya naikin. Nandar ini mau jawab katanya. Silakan dijawab dulu Nandar. Dijamah Tuhan Oh, bukan Nandar. ya? Beda ya? Bukan. Katanya dia mau jawab. Beda Kristen. itu Yesus Versi Barabas tiga-tiganya itu ini. Bang Alif. Nandar, kalau nggak naik saya turunin ya Nandar. Saya ganti sama teman Kristen lain Iya, ya. ganti Biar aja nggak kalau kesannya nggak nggak mau terkerok. Nanti dikira dikeroyok lagi. Iya. Jangan Kalau dikeroyok itu Pak Pendeta. disangka Pak Pendeta juga. ini baik loh ya. Aku nggak akan izinin kalian keroyok Pak Pendeta. Pak MDS ini Muslim ya, Mi? Tuh, sama Muslim ya Pak MDS ya. Alhamdulillah. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau Pak Kaila Gema ini apa? Ini Muslim lah, Pak. oh Parmalin. Pak Budi itu. Pak Kaila Gema ini siapa? Parmalin. Aduh, bener musuh nih. Parmalin bukan. Bener-bener ada yang moto ini. Aduh. Ngajak ini adu saingan kayaknya gitu. Enggak, saya mau naikin orang Ini- Kristen aja biar berimbang maksudnya biar. Heeh. Seingatku Bang Gema ini salah satu lurah di Bukit Golgota itu. Dulu sih nggak tahu. Lurah Surat itu Golgota. dia, iya. RW-nya itu RW-nya. Lurah RW-nya. Siapa dulu dong itu? Siapa dulu Ibu RT-nya Ablaido Bleda itu Kristen apa Muslim? Obladi Oblada lagu di Beatles. Halo? Obledui? Selamat malam loh. Ya malam. Dari mana ke mana? Aduh, Dari sana mau ke sini. selamat malam Pohola. Loh, kok malah diem aja nih? Kok di mute? Bang Abladoy. Belada. Coba mute-nya dibuka dulu, Pak. Setelah dibuka, Ohola Oholiba. oh holi ya. Bukan. Bang Mutu. Janganlah, Bang. Susah ngomongnya. Kabur Susah dia. ngomongnya tadi. Ohola Oholiba itu. Bukan Ola. Kabur dia. Nggak ada, aku nggak naikin Muslim lagi ya. Muslim tuh udah banyak. Aku cuman mau naikin teman-teman Siap. Kristen aja. Kita sampai subuh. Kita kan merdeka. Merdeka 24 jam dong masih Sa- Saya Hmm. nanti tidurnya jam 7 pagi pokoknya. Aku Kalau- tadi itu kirain Mikael nggak mau turun. Aku mau nampilin data. Ini pingin ngomong gatel. Cuman KL turun. malah Tolong turun dong lagi. bilangin ke YouTube aku mau tutup YouTube. Kasih tau dong Salib orang YouTube.
Oke kawan-kawan semua, terima kasih yang sudah menyimak di channelnya Uniripa, Ripa Mau TV atau di Al Alif Channel. Nggak tahu sih lagi di live apa enggak. Dan semua channel-channel yang sedang melivekan live ini, jika Anda masih akan terus melivekan acara ini, silahkan teruskan. Jika Anda ingin sudahi, silahkan sudahi. Dan Uniripa akan menyudahi live ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Semoga ada berkah manfaatnya sebagai wawasan dan ilmu pengetahuan buat kita. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka janganlah kamu tergolong orang yang ragu-ragu. Ketika Al-Quran mengabarkan demikian, begitulah faktanya. Ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Ustaz Alif. Selamat pagi semuanya. Kita berada di sesi berikutnya. Kali ini diskusi selanjutnya di mana adalah ada narasumber dari ada Pak Pendeta Army dan juga Pak Alvarez. Ini adalah sesi baru di pukul 3.00 kita masuk tema baru antara Golgota, Bukit Tengkorak atau Yerusalem. Ya, selamat menyaksikan. Loh, Ya, boleh saya sambung? oh silakan. Perasaan baru saya tutup kok mulai lagi ya? Saya lupa nih. Ya, jadi dari perkataan di kitab itu tadi, itu Yesus tidak pernah berkata bahwa dirinya seorang nabi. Itu hanya perkataan orang-orang pada saat itu. Jadi bukan masalah perkataan Yesus, karena memang Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai nabi. Ya berarti Yesus nggak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan kan? Sama aja kan? Kenapa? Yesus nggak pernah kan menyebut dirinya akulah Tuhan, maka sembahlah aku, nggak pernah kan? Kalau itu larinya lain lagi, Pak. Nggak kesana Bang Ardi. Konsekuen dong dengan omongan Anda, Bang. Konsekuen dong. Iya. Konsekuensi. Kan linear kan tapi kan? Kamu pendeta loh, pendeta itu mesti Linear ada nggak? wibawa loh. Pak Pendeta linear nggak Pak Pendeta? Weh, jangan dikerubutin weh. Ya. Weh, Tolong sian, ya weh. tamu aku, Pak Pendeta aku jangan diinin ya, jangan diganggu-ganggu, jangan jahatin. Jadi kita mengatakan itu sebenarnya Yesus adalah Tuhan atau apa? Iya. Lanjut. Maksud saya adalah Awas ya kalau ada yang nakal sama Pak Pendeta si Tepu, aku jahatin kalian. Makasih Uning, terima kasih. Pokoknya aku akan melindungi Pak Pendeta aku di sini. Tenang, aku juga yang melindungi Pak Pendeta. Ya, tolong ya Ustaz Alif, kalau Bang Gema sama Bang Moto jahat, nakal, sentil aja mereka. Aku yang akan paling depan untuk menyodorkan Pak Pendeta. Aman. Ini coba saya Di konteks ayat tersebut yang dibawakan tadi itu adalah perkataan orang-orang. Lalu muncullah ayat tersebut karena memang kitabnya penulis kitab itu menceritakan kejadian pada saat itu. Begitu. Jadi bukan menjelaskan tentang kenabian Yesus, bukan. Jadi itu hanya menjelaskan konteks cerita yang tertulis pada saat itu sehingga ditulislah kitab itu, lalu muncullah kata-kata seperti itu. Begitu, Pak. Baik, saya tanggapi sedikit boleh Pak, pendeta yang baik hati. Oke. Jeng. Kakak host boleh dibesarkan sedikit Kakak. Terima kasih Kak. Jadi di sini dalam Matius 13. Nah, Matius 13 dengan judul perikop Yesus ditolak di Nazaret. Menceritakan tentang Yesus. Nah, di sini ada perkataan di nomor 57, seorang nabi, ya kan, Yesus. Nih nomor 57. Mereka pun kecewa dan menolak dia. Dia ini kembali ke Yesus. Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya dan di rumahnya. Apakah Yesus ini sedang tidak berkata jujur dengan mengklaim atau mengutip dari kata nabi ini? Maksudnya itu nggak boleh mudik, Ahimoto. Iya, bisa jadi tiket penuh. Halo? Ya, Pak. Pertanyaannya ini jabatan nabi ini atau dia ini sedang menceritakan diri dia atau orang lain? Ya, saya jelaskan sekali lagi ya. Tadi kan saya sudah bilang, di dalam Kristen itu ada 5 jabatan. Nabi, gembala, dan seterusnya itu guru. Nah, Yesus itu memiliki semua jabatan itu. Seperti contoh, gembala. Yesus juga berkata, aku adalah gembala yang baik. Nah, dia banyak
menggunakan kata-kata jabatan itu. Nah, semua jabatan itu ada di Yesus, begitu Pak. Termasuk ini ya, nabi ini ya. Diborong Jabatannya semua ya, juga Pak, ada ya. Iya, nabi itu kan penyampai pesan. Iya, berarti termasuk Yesus pun nabi ya, Pak. Menyampaikan pesan, tapi dia tidak ini berbeda pola pikirnya. Nabi seperti yang di dalam pikiran Bapak sama seperti yang di dalam pikiran Kristen, begitu Pak. Oh, enggak ke sana dulu, Pak. Kita hanya mengkritisi teksnya dulu. Jadi betul ya dia seorang nabi ya. Tentang siapa? Yesus. Itu ayat itu memang menjelaskan tentang Yesus ditolak. Tuh. Karena memang kejadian ada pada saat itu Yesus memang ditolak karena apa? Dia menyatakan kebenaran karena dia berasumsi dia sudah ada sebelum Abraham, dan itu kan memang dia ditolak. Iya, dengan katakan dia menghujat Allah katanya. Nah ini Pak, kita nggak ke sana dulu. Coba ini, ketika Yesus Yesus berkata kepada mereka seorang nabi. Nah ini dia itu berkata ke siapa gitu? Apakah dia menceritakan diri dia atau orang lain? Secara keseluruhan. Iya, berarti termasuk dia kan? Karena Musa sendiri pun ditolak. Iya, enggak, termasuk Yesus kan, seorang nabi kan? Maksudnya ini jabatan atau apa ini? You name it, terserah. Mau dia jabatan, mau dia apa, tapi posisinya dia tuh mengaku bahwa dia seorang. Yesus tidak pernah mengakui dirinya sebagai nabi, Pak. Terus ini siapa yang berkata? Pokemon. Itu dia berbicara tentang secara keseluruhan, Pak. Kok bawa Pokemon? Oh, masa iya Pokameame? Semua nabi, Pak. Itu kan belalang kupu-kupu kalau Pokameame. Memang ditolak. Terus ini siapa ini? Dia tuh nih Yesus berkata kepada mereka seorang nabi. Ini siapa nih? Itu berbicara tentang secara keseluruhan. Udah Bang Moto dia bukan nabi, Bang Moto nakal ya. Ya udah. Nakal. Iya. Ya udah. Saya nyerah Pak. Silakan teman-teman yang lain. Katanya tadi jabatannya dipegang semua, Pak. Ada 5 jabatan. Ntar saya mau tanya dulu, Ntar saya mau tanya dulu, Pak Pendeta. Tadi yang bilang 5 jabatan itu diborong sama Yesus tuh salah satunya jabatan apa aja, Pak? Bentar, nanya yang benar. Kalau salah satunya berarti satu aja. Salah satunya semuanya. jabatan apa aja berarti banyak. Semuanya, 5-5-nya itu apa aja, Pak? Coba, Pak. Tenang Pak Pendeta, saya bela Anda. Gembala. Tuhan, gembala. Gembala, 2. Anak Maria. Nabi. Sebagai 2 guru. nabi. 2 nabi, 3. Menko Iya, nabi dalam penyampai pesan ya, Pak. Karena tugas nabi. Iya, Pak. Iya. 2 nabi, 3. Lalu guru. 3 guru. 4. Ini kalau perlu dijelaskan satu persatu atau gimana, Pak? Enggak. Sebutin aja 4. 4 apa? Tadi saya sebutkan apa aja, Pak? Gembala, nabi, dia ngomong dia bingung. guru. Gembala, nabi, guru. Gembala, nabi, guru. Anak manusia enggak? Guru. Raja, Pak. Dia internet lagi. Raja, Pak. Raja. Lupa Gembala yang baik, raja. Gembala, hamba, anak domba. Nah, ya, anak domba. Biar dulu. Biar Raja. dulu. Spiderman. Nakal Daeng mutu nakal. Bang Moto nakal, nggak boleh. Nggak boleh. Gembala. Pak Pendeta ini baik loh. 1 gembala, 2 nabi, 3 guru, 4 Tuhan. Hamba juga ada. Hamba. 4 apa, Pak? Anak manusia. rasul dan pengajar, Pak. 4 rasul, 5 apa? Pengajar. Oke, nomor 2 tadi apa, Pak? Nomor 2 tadi, Pak? Nabi. Nabi berarti Yesus adalah seorang Nasi. Iya, berarti Yesus adalah seorang Nafi.
Tugas, Pak. Kita berbicara tentang tugas. Pak, saya nggak peduli Bapak mau nyebut tugas atau non tugas, saya nggak peduli. Yang penting Yesus adalah seorang Nabi. Nah lo kan? Jangan nakal ya. Yang gitu Pak, yang jujur Pak. Ayo jujur Pak. Seorang Nabi. Ya, Yesus memang Yesus memang dia menyampaikan pesan, tapi dia sebagai nabi. Yesus nomor 2 tadi apa Pak? Seorang nakoda. Nabi, ya Allah. Ya Allah Pak, susahnya Pak. Udah saya nyerah. Saya nyerah sama Bang Mutu. Bang Mutu nyerah, saya juga nyerah. Oke, yang lain. Silakan.